Untuk apa kabinet gemuk ini? Untuk apa? Tapi kan presiden disandra tadi Bang Borong pengantar tadi mengatakan ini ada konsensus segala macam. Lah untuk saya bilang itu presiden pertama dalam sejarah mengatakan bahwa saya presiden dipilih oleh rakyat dan karena itu saya memutuskan bahwa koalisi konsensus yang disepakati untuk mengatur kabinet, mengatur saya dan kabinetnya, saya hentikan di sini radical breaknya. Saya ingin 60% kalangan profesional, 40% partai politik. Jadi saya bilang lakukan radical break. Artinya ganti 90% kabinet. Kabinet bayangan bilang kita bayang-bayangin dulu. Loh gue udah mau ganti dia bayang-bayangin. Gimana nggak tolol tuh kabinet. Oke, saya setuju soal itu bahwa memang 90% itu harus diganti supaya rezim ini otonom, kan gitu. Yang publik melihat sekarang itu rezim ini tidak otonom. Kalimat itu 3 kali ucap. Saya tidak benci presiden. Setuju. Tapi Atas dasar apa kita benci presiden? Orang dia presiden kita, ingatkan dia supaya dia jadi presiden. Bukan benci dia, ingatkan dia supaya dia jadi presiden. You tuh presiden. Gitu loh. Fakta yang seharusnya dirasakan sebagai kegagalan, jangan dianggap bahwa itu menjelaskan semua hal. Kalau kuku lu busuk, ya jangan jempol lu yang diamputasi. Kalau jempol lu mengalami frostbite, jangan kaki lu yang dipotong. Kalau kaki lu lumpuh, jangan tubuh lu yang digergaji. Kan itu kedunguan para kritisi begitu. Jadi saya mengkritik cara berpikir para kritisi ini tidak fair berpikirnya. Kalau dikatakan bahwa tidak boleh negara membangun dari bawah, lo konstitusi bilang tugas negara membangun koperasi. Jadi negara mesti turun tangan. Soal koperasi gimana ini? Ya soal koperasi. Ini saya bicara soal koperasi. Kalau tujuannya adalah soal pemberdayaan ekonomi di desa dan seterusnya, maka dia harus berdiri di situ, konsistennya di situ. Saya setuju kita tidak mempersoalkan koperasinya. Yang kita persoalkanlah tata kelolanya, ya cara mendirikannya, cara mengurusnya, model pendirian koperasinya, model penyertaan modalnya dan seterusnya. Itu kan yang kita persoalkan. Hanya pikiran yang mampu membuat lubang di dalam kekuasaan, bukan melubangi kekuasaan, membuat lubang dalam kekuasaan. Nah, oposisi harusnya begitu. Tapi yang sekarang oposisi itu artinya oposisi lewat medsos. Dia tidak punya pengalaman terlibat di dalam problem real. Potong dong penyakit-penyakitnya, dikeluarin aja semua itu kan. Kalau presiden tidak mau, Itu problem lagi, pertanyaan itu lebih problem lagi. Orang kekuasaan itu ada di tangan dia. Boleh nggak kita saya perlahan tanya, kalau kita urai itu? presiden tidak mau mendengar usulan-usulan dari kubu, Ya dia harus diturunkan. ya selamat malam Bang Edu, Bang Rocky, saudara saya Bang Syukur Mandar. Oke, malam. Cuma peta harus diperjelas dulu nih Bang, apakah ada komposisi yang berbeda dari sisi tafsir negara kan? Kalau seiring kan nggak enak. Ya ahli tafsir kan Bang Rocky. Kita akan kasih di awal. Tapi Saya Bang, nggak pernah bikin tafsir. Oh iya. Saya bikin keputusan. Keputusan ya. ini jauh lebih menarik, ya kan? Iya. Keputusan. Keputusan Bang Rocky dan keputusan dari moralitas publik diganggu oleh pertemuan Pak Jokowi dengan Ketua Umum Projo. Muni Ari. Ya itu teman Di saya. ujung Agustus, semua publik cemas akan ada pertunjukan kekerasan dalam apa yang disebut demonstrasi di mana-mana. Tapi kemudian kemarin itu ada pertemuan spesial. Nah, Bang Rocky nanti ngomong itu sebagai bagian dari realitas politik yang tidak bisa dinafikan. Apakah itu pesan yang memang diatur secara sungguh-sungguh atau spontan? Karena ada kuat kalimat di sana, Bang. Apa? Di samping Jokowi itu, Ketua Projo mengatakan bisa jadi Prabowo nggak sampai 2029. Ya. Semacam pesan yang menentukan nasib kelangsungan kekuasaan itu adalah Projo dan Jokowi. Gimana nih, Bang? Kayaknya bukan pesan, itu kesan doang. Kalau pesan itu hasil rapat, tapi ini kan kesan. Gimana pun Projo, banyak orang terdidik di situ yang berupaya untuk memanfaatkan metodologi di dalam membaca keadaan. Tetapi metodologi itu kan bukan alat untuk mengambil keputusan, alat untuk membaca keadaan. Nah, keputusan itu harusnya ada di rapat. Jadi saya lihat saudara Budi Ari, dia mengucapkan sesuatu yang dia baca secara akademis. Begitupun Muni itu akademisi itu, tapi dia juga politisi.
Dan semua politisi pasti mengucapkan hal yang sama, yaitu momentumnya apa, kondisinya bagaimana, keputusannya ke arah mana. Tapi keterangan politisi mesti hasil rapat. Kalau yang diterangin Muni kemarin ya itu hasil bukan sekedar imajinasi sebetulnya, tapi persepsi yang dia kumpulkan dari pandangan publik, termasuk pandangan dari para podcaster, apalagi podcaster yang ada di ruangan ini. Saya belum buat kesimpulan. Saya hanya mencoba memperhatikan saya bantu peristiwa. buatkan sekarang kesimpulannya. Itu. Tapi kalau yang disampaikan misalnya ya Ketua Umum Projo ya, kan Muni tidak pribadi. Satu. Ya ada Pak Jokowi sampingnya kan. Selain itu satu peristiwa yang didesain di ujung Agustus, yang kecemasan publik itu seolah-olah nyambung. Iya, itu yang disebut kecemasan publik itu hasil dari tutorisasi algoritma. Kan sebetulnya kayak itu ada sekian puluh bis akan masuk Jakarta terus. Jadi bayangkan misalnya ya, akan demo ke DPR hari ini itu. Tapi kalau kita punya sedikit kuriositas, buat apa itu dipamerkan di sosial media itu? Itu saya mau nanya. Kalau satu bis datang ke Jakarta, semua orang bilang pesimis. Kok cuma satu tuh? Jadi nggak ada yang mau ikut kan? Kalau 100.000 orang bilang udah cukup 100.000, nggak ada yang mau ikut lagi tuh. Jadi sebetulnya permainan persepsi di dalam sosial media itu yang lagi berlangsung sekarang tuh. Nah politik itu dasarnya adalah keterlibatan, engagement, berupaya untuk melihat soal secara inteligensia, bukan secara intelektual. Ini ada yang belajar Rusia. Kita, kalau kita sebut kaum intelektual berpolitik, nggak mungkin kaum intelektual berpolitik. Intelektual itu berpikir. Yang bisa berpolitik kaum inteligensia, karena dia ada satu kelas yang terlibat di dalam upaya untuk menghasilkan perubahan tuh. Nah di kita yang ada sebenarnya kaum intelektual. Intelektual itu artinya kan, intelektus artinya daya pikir doang. Kalau inteligensia dia akan terlibat. Nah itu pun nggak bisa dibedain. Nah Saudara Muni pada waktu bicara itu kelihatannya dia juga bukan inteligensia. Tapi kalau dibaca struktur bahasa, emosi dan pesan dari ruangan itu kan persiapan yang matang. Oh, Saudara Muni itu dalam segala kalimat bahasa tubuhnya sama aja tuh kan. Gini kalau jadi nggak bisa dibaca emosi Muni itu. Yang bisa dibaca adalah diamnya Presiden Jokowi di samping Muni, itu yang bisa dibaca. Nah bacanya apa tuh? Apa coba? Apa Presiden tegang, terwakili atau gimana? Saya menganggap bahwa Jokowi berupaya untuk memahami apa yang diuraikan oleh Muni. Karena mungkin juga Jokowi bilang, ini kok begini uraiannya, bukan begitu yang saya melihat sebetulnya. Gitu. Ya, supaya nggak berlebihan saya, yang lain dulu terangin, nanti saya terangin ulang. Bang Edo kayak. Sebenarnya saya mau kejar lebih banyak. Sorry, saya mau jadi host dikit ya soal ini. Saya terus terang saya malas. Saya kasih ruang. Saya malas. Gini, saya malas itu bicara nama-nama itu Jokowi, Budi Ari atau siapa whatever gitu kan. Tapi menurut saya sih semalam Rocky kirim saya pesan gitu kan, jangan tema yang itu dangkal gitu kan. Iya itu. Dan Rocky propose satu tema itu radical break gitu kan. Ya, boleh dibilang itu transformasi perubahan total gitu kan. Saya sebenarnya ingin sekali supaya. Ya saya bicara di mana-mana soal radical break. Lalu orang menganggap saya tidak kritis lagi itu. Loh radical break itu the utmost of criticism kan. Ya. Contoh dong. Ada yang WA saya dikepung. Saudara Rocky contoh dong kabinet bayangan tuh. Ya. Hah? Kabinet bayangan? Saya bikin radical break, ganti 90% kabinet. Kabinet bayangan cuma bayang-bayangin kabinet. Dan dia mesti konsisten. Kalau dia bayang-bayangin kabinet, sampai ke kabinetnya masuk toilet, dia mesti bayang-bayangin kan. Jadi saya bilang, saya bahkan mengkritik para pengkritik Prabowo. Kalau kabinet bayangan mengkritik Prabowo, saya kritik dia. Siapa lebih kuat? Saya mengkritik dia, itu saya mengkritik para pengkritik. Kan konsisten begitu kan? Apalagi kalau mau dibongkar itu metodologinya kabinet bayangan itu kayak bocil yang nggak dapat permen yang manis lalu marah gitu kan. Dan itu yang terjadi. Jadi saya bilang lakukan radical break. Artinya ganti 90% kabinet. Kabinet bayangan bilang kita bayang-bayangin dulu. Loh gue udah mau ganti dia mesti bayang-bayangin. Gimana nggak tolol tuh kabinet bayangan tuh. Ya yang keras-keras. Nah, saya mau jujur beritahu metode kritik. Ya ini masuk akal karena yang keras-keras ini tidak terwakili dalam kabinet bayangan. Jadi cenderung pada mereka yang barangkali teater politik ya Bang ya. Ya itu kan
Dia anggap kenapa Rocky Gerung nggak ikut? Gue bilang gue mau ikut, tapi karena lu suruh-suruh gue nggak mau itu kan. Iya. Kan itu soalnya kan begitu tuh. Jadi dianggap bahwa ya kalau nggak ngikut berarti tidak kritis. Bahkan dia bisa jadi otoriter karena dia tidak mau dikritik kan. Jadi mengkritik para pengkritik itulah kritik tertinggi. Gitu. Kritik para pengkritik. Sekarang tukang kritiknya ada di sini. Oke ya. Ya, benar. Ya, saya, Bagaimana dengan kehadiran Bang Rocky yang cenderung beberapa bulan ini lebih naikkan turunnya ke wilayah netral? Apakah kehilangan sumber daya relasi dalam mengoreksi kekuasaan atau? saya nggak bisa nafsirkan pikiran Bang. Saya tidak bisa. Anda kan Nggak, cari gini. dukungan sebagai Nggak, presiden begini. gerakan oposisi kan? Begini. Saya jangan diajak untuk menafsirkan pikiran Bang Rocky. Biarkan saya mengamati pikiran Bang Rocky dan dalam pikiran saya. Tapi saya setuju ya Bang Rocky bahwa ngapain kita bayang-bayangi kabinet? Kenapa kita tidak bicara kabinet? Saya pikir udah selesai, nggak usah dibahas, sudah Enggak, maksud dimusuhin saya sama begini, Bang Rocky. poinnya itu. begini. Kalau kita ambil posisi sebagai orang yang tidak sependapat dengan pendapatnya presiden dan jajarannya, maka yang harus kita lakukan adalah mengkritisi apa yang menjadi poin penting itu. Ini dari Kalau saya kan calon tegas mengatakan kabinet begini. bayangan ya. Kalau saya kan tegas mengatakan ini kabinet gemuk nggak ada guna nih. Kan itu poin saya di situ. Untuk apa kabinet gemuk itu? Karena esensi sebuah kabinet itu adalah dibentuk untuk membantu presiden. Tapi kalau kabinet dibentuk untuk menyusahkan presiden, itu kan sesuatu yang tidak kita perlukan. Maka saya ingin sebetulnya kabinet itu merepresentasikan orang yang punya kemampuan untuk membantu presiden. Itu Jangan normatif. orang yang Terlalu tidak punya normatif. kemampuan. Saya mau lebih tajam Nggak, lagi. saya mau masuk di situ dulu sebelum saya masuk pada hal yang lebih. Sekarang kalau itu dirombak, mendasar. apa tawaran dari kelompok kritis? Gini, yang harus kita lakukan. Siapa yang direkomendasi untuk menjadi yang dianggap representasi, mewakili harapan, aspirasi? Kalau itu kita nggak bisa, itu kan kita jadi masuk kayak orang per orang ya. Maksud saya begini, kalau kabinet dibentuk atas dasar koalisi, agak sulit tuh kita ruang publik yang ideal untuk bicara tentang representasi orang yang punya kompetensi kan. Karena semua atas dasar rekomendasi dan atas dasar konsensus politik kan. Kan itu yang dibentuk. Jadi kabinet koalisi sebetulnya. Nah yang kita perlukan adalah orang-orang profesional ya, itu juga. Kasih contoh. Gini. Kita mesti Sebentar dulu Abang. Saya lihat Bang Syukur ini begitu Abang muncul bersinar. Bukan begitu. Bukan begitu. Enggak, maksud saya begini. Kita harus berani keluar dari jebakan politik kita selama ini. Saya menganggap jebakan karena apa? Sistem presidensial itu kan selama ini terjadi lahir dari setiap keputusan-keputusan politik presiden lahir dari konsensus politik elit. Kan kita nggak, sebetulnya kan begini ya. Kalau sistem presidensial itu sekali lagi kekuatan presiden tidak bertumpu pada kekuatan koalisi. Harusnya begitu. Karena legitimasi presiden itu diperoleh dalam pemilu. Karena itu dia harus kekuatan itu bertumpu pada kekuatan rakyat. Nah, ketika dia bicara tentang susunan kabinet, maka representasi susunan kabinet itu harus berdiri pada pengetahuan presiden, kehendak presiden, kemandirian presiden dalam memutuskan itu. Yang kita lihat kan adalah pengaruh dari kekuatan koalisi. Dalam hal ini bentuk kabinet. Lahirlah kabinet gemuk itu. Jadi akhirnya hak prerogatif presiden itu tidak lagi berguna. Untuk apa hak prerogatif presiden kita bincangkan? Satu itu. Yang kedua. Saya sabar. Bagaimana Anda tidak dukung presiden tapi Anda berharap ada perubahan yang bagus di lingkar Loh bukan. kekuasaan? Kalau saya mengkoreksi kekuasaan bukan berarti saya tidak dukung presiden. Kalau saya tidak dukung presiden, lalu saya dukung siapa? Saya ngoreksi kekuasaan itu artinya presiden memegang kekuasaan, oleh karena itu presidenlah yang harus melakukan pembaruan dan perubahan besar terhadap Saya bangsa ini. Gitu. ngomong ini karena banyak kritik soal kabinet gemuk itu mereka jawab. Lu satu begini, Kalau Anda Bang Faisal, nggak- saya malam ini sebentar, nggak. Kalau Anda nggak setuju, ya udah tunggu 2029. Lo nggak bisa begitu, Gitu kan? nggak bisa begitu. Nasib kita nggak boleh digantungkan atas kehendak elit bahwa kalau anda nggak setuju, tunggu saja pemilu, nggak bisa. Pemilu kita itu hanya registrasi ulang kekuasaan. Retorika kali. Coba. Loh bukan, memang registrasi ulang kekuasaan ya, pemilunya manipulatif, pemainnya itu saja, mereka sudah atur pemenangnya. Jadi apa yang mau kita harapkan? Pesertanya itu saja. Jadi saya tidak berharap pada hal-hal yang mendasar seperti itu. Bagi saya, kerusakan republik ini pintu masuk adalah elit politik. Kenapa sengaja malam ini saya pakai kos nih, presiden nomor. Kenapa? Karena saya ingin mau katakan pada presiden bahwa jangan terlalu banyak ngomong. Kerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini gitu. Sebentar saya sedikit ya. Itu yang saya maksud. Anda tidak punya harapan apa-apa, Anda kritik tapi Anda mau perbaikan manajemen. Bang Rocky,
Ini kan satu gejala yang saya sering, kalau saya ya tidak suka sama Jokowi, saya nggak peduli pembantunya siapapun, saya nggak mau. Fokus saya kepada Jokowi dan kebijakan yang saya anggap dapat merugikan kepentingan orang banyak. Kalau tim kerja kan suka-suka Pak Rocky, termasuk dia memilih tim kerja juga kan, Istana tidak peduli. Jadi harus ada konsistensi dalam konsolidasi politik di ruang demokrasi yang atau gimana? Oke, saya terangkan konsekuensi dari love and hate relation itu. Ya oke. Gini, kita mulai dengan facticity bahwa sudah terpilih seorang presiden. Hasil dari tuntutan publik hari ini mengevaluasi asal usul konstruksi itu yang memang melanggar konstitusi, sudah selesai. Tetapi faktanya ada perjanjian politik yang menghasilkan koalisi. Iya. Sekarang, kapan perjanjian itu boleh kita batalkan? Kan itu intinya. Dasar dari perjanjian politik adalah kapasitas dari koalisi. Iya. Seandainya, atau bukan seandainya, setelah setengah dari masa jabatan presiden, sudah 2 tahun lebih, terlihat kapasitasnya tidak ada, maka dia batal demi akal sehat. Kan mesti batal kan? Jadi perjanjian itu mesti dibatalin. Itu yang saya maksud dengan radical break. Jadi kalau presiden bulan Oktober nanti tidak melakukan radical break, artinya dia menginginkan pembusukan itu sampai 2009, ya konyol. Karena itu saya anggap pasti setelah 2,5 tahun berkuasa di Oktober pasti akan ada radical break. Itu konsekuensi aja kan. Jadi kita mau sempurnakan dulu. Setelah perjanjian politik selesai di setengah periode, karena alasan incapacity, dia bikin perjanjian baru dengan masyarakat sipil supaya kita cegah militerisme, creeping militerisme di dalamnya tuh. Bukan fasisme, kalau fasisme itu terlalu jauh. Fasisme itu beneran bisa ada partai tunggal, ada yang dilulukan tiap hari. Sementara siapa partai tunggal Indonesia nggak ada tuh. Dan personalitinya juga nggak mungkin menghasilkan semacam fasisme, bahkan proto-fasisme. Jadi kita ingin supaya maksud dari reformasi ini diwujudkan dengan evaluasi etis, bahwa secara etis tidak boleh lagi mempertahankan hasil perjanjian politik yang tidak punya kapasitas. Jadi maaf aja ya Bahlil, Anda dari Golkar memang itu perjanjian politik, tetapi Faisal Asgaf menganggap bahwa perjanjian itu harus batal karena saudara Bahlil tidak deliver dalam soal janji-janji politik presiden tuh. Siapa lagi itu? Apa yang menyebabkan itu mesti diubah secara radikal? Karena Presiden Prabowo akhirnya jadi juru bicara kabinet. Kan dia sendiri yang ngomong semua. Artinya menteri-menterinya nggak punya kapasitas untuk membela atau bahkan menerangkan apa yang dimaksud dengan Prabonomics, Mitronomics, apa koperasi itu betul-betul hak konstitusi untuk dijadikan pedoman kerakyatan. Apakah MBG itu betul-betul diarahkan untuk mengisi otak-otak kosong calon-calon pemimpin ke depan? Kan itu mesti yang dihasilkan. Nggak ada satupun menteri yang bicara. Akibatnya Prabowo, kalau dia bikin salah, ya nggak ada yang koreksi. Lain kalau menteri yang ngomong, menteri salah, presiden bisa koreksi. Ini akibatnya menterinya dungu semua itu, maka begitu presiden ngomong, ya menterinya nggak mungkin koreksi kan presiden kan. Jadi itu alasan saya kenapa saya dorong ada radical break. Bukan sekedar membayang-bayangi kabinet, itu tolol tuh membayang-bayangi itu. Udah tahu kabinetnya buruk masih bayang-bayangi, yang dia dapat ya bayang-bayang buruk juga. Mas Edo ini sejalan dengan pikiran Bang Rocky. Tapi saya mau tanya begini Bang, isu pergantian atau perombakan kabinet itu selalu dengan kalkulasi. Siapa yang masuk? Kalau kita lihat konferensi pers Jokowi dengan Projo, mereka lebih siap pada mereka rasa mereka mau digusur, ya mereka mulai konsolidasi. Iya dia siap untuk bertahan. Apalagi kan Sukur Manu kan selalu orang-orang Jokowi usir aja semua dari situ, keluar semua kan, berarti mereka bukan siap juga. Ada gimana? Ada gejala yang harus kita sampaikan pada istana gitu. Pertama bahwa akibat Pak Prabowo terlalu banyak ngomong, kemarahan orang pada Pak Jokowi itu berkurang dan kemarahan pada Prabowo itu bertambah. Banyak ngomong ini soal apa? Loh, yang dia omongin semua itu tidak dikerjakan. Itu namanya banyak ngomong. Jadi akhirnya kemarahan orang pada Pak Jokowi itu berkurang. Kalau presiden dan kemarahan orang pada Pak Faisal, kemarahan orang pada Pak Prabowo itu bertambah. Dan itu yang kalau dibilang Budi Ari itu bagi saya sebetulnya itu mengingatkan Pak Presiden bahwa itu bukan presiden.
itu pembantu mantan presiden. Itu kesan yang ditangkap itu. Maksud saya bahwa presiden harus dibuktikan kepada siapapun termasuk mantan presiden bahwa saya presiden. Karena saya dipilih oleh rakyat itu. Jadi kalau dibilang Bang Rocky perlu radical break, menurut saya memang publik khususnya civil society harus ingatkan presiden, ini waktu yang tersisa yang harus dia maksimalkan. Kalau dia tidak maksimalkan, menurut saya publik tidak lagi percaya sama Prabowo. Asen. Saya memulainya sebetulnya dari celotehan Rocky tadi di luar, bahwa kita nggak berada di sinergi konstruksi, tetapi Konstruktif. ya konstruktif ya, tapi sinergi destruktif. Ya, Tapi bukan, saya ubah dikit, bukan sinergi destruktif tapi sinergi dekonstruktif mungkin ya. ya itu terlalu rumit untuk dipahami oleh kabinet bayangan karena kata dekonstruksi itu terlalu teknis filosofi itu. Oke. Tapi setidaknya gini Bang, kalau Abang bicara soal radical break itu kan ya kita bangun, rubuhkan dulu yang jelek ini, lalu rebuild kan, bangun kembali itu. Sebetulnya begitu. Jadi saya baca dari. Kalau presiden tidak mau dengan usulan suara-suara ini apa konsekuensi apa yang terjadi? Itu persoalan lain lah. Tetapi yang saya ingin mau katakan begini. Tadi Pak Rocky udah menyebut nama bahkan Menteri Saudara Bahlil misalnya itu diganti aja sih kalau nggak perform kan. Bukan hanya dia tapi banyak. Maksudnya begini nih. Bahlil kalau diganti sekarang juga akan diganti oleh Golkar sama aja kan? Ya. Itu perjanjian politik. Oke. Tetapi setelah 2,5 tahun presiden lepas dari perjanjian itu, dia bisa ganti Bahlil misalnya Ya. bukan dari Golkar kan? Ya exactly, justru itu kan. Oke, ya, justru itu. Jadi 90% masih diganti. Pertanyaan berikutnya kan siapa yang menggantikan mereka? Kan begitu kan? Siapa yang menggantikan mereka? Ya tapi pertanyaan siapa itu tidak boleh membatalkan bahwa dia harus diganti. Kan artinya Yes, betul, justru itu. Nah sekarang saya setuju soal itu bahwa memang 90% itu harus diganti supaya rezim ini otonom kan gitu. Yang publik melihat sekarang itu rezim ini tidak otonom. Karena saya boleh bilang bahwa dia semacam Memang dia tidak otonom kan? Yes. Karena dia, kata Bang Rocky tadi kan dibangun atas dasar konsensus. atau dasar konsensus, yes, justru itu kan. koalisi itu. Nah justru itu, saya mungkin mulainya dari ini ya, dari Machiavelli mungkin misalnya. Jadi kalau Machiavelli itu kan dia bagi dua hal, how to get power and how to use power gitu kan. Itu tahapannya begitu. Jadi kalau menurut Machiavelli, urusan moralitas dalam urusan how to get power itu masih dibedakan. Setelah kekuasaan itu di tangan, you harus bikin apa kan gitu. Nah saya ingin supaya Pak Prabowo itu bergeser ke sana gitu kan. Dia udah mau mendapatkan kekuasaan itu. Pisau itu udah ada di tangan Prabowo sekarang. Bang Rocky. Nah sekarang bagaimana dia Bang menggunakan? Rocky juga kan tidak totalitas untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan Prabowo. Ada potensi yang tersedia yang barangkali akal sehat juga menerima pekerjaan yang baik. Ya karena persepsi itu mendahului kecerdasan publik. Persepsi yang dibangun oleh algoritma. Coba saya kasih contoh misalnya. Kritik terhadap Presiden Prabowo, yaitu koperasi dibangun di atas gunung. Di kuburan. Ada berapa banyak koperasi dibangun di kuburan? Ada kira-kira, sebentar saya lihat tadi 8 juta koperasi dibangun di kuburan. Itu yang diketahui publik. Karena ada 8 juta postingan begituan. Padahal cuma satu koperasi. Tetapi karena 8 juta itu diposting kemana-mana, dianggap koperasi dibangun di atas kuburan. Beberapa koperasi yang saya lihat di Banyuwangi itu bagus banget tuh jadinya tuh. Seandainya pun dibangun di atas gunung, kalau koperasi itu dimaksudkan untuk melayani publik dengan harga yang betul-betul tanpa markup segala macam, ya orang akan datang ke situ dibandingin dengan yang ada di kota. Jadi terlihat memang bahwa masyarakat kita, publik kita itu disulap oleh algoritma. Itu saya nggak suka tuh. Dan mereka yang tahu bahwa itu hasil algoritma justru pamerkan bahwa memang itu jahat itu koperasi itu. Karena koperasi itu membuat rakyat menderita tuh. Nggak ada rakyat yang menderita. Mama senang itu ada di situ. Jadi kita mau fair, kalau kita kasih kritik, jangan kita sodorkan demagogi pada publik. Bilang bahwa koperasi memang jelek karena ada satu yang dibangun di gunung, ada satu yang dibangun di kuburan, ada satu yang dibangun di pinggir hutan, ada 3 cuma. Tetapi dipamerkan di situ sehingga semua orang merasa berarti ada 8 juta. Loh koperasinya cuma 30.000, masa ada 8 juta koperasi yang buruk kan? Jadi sebagai orang yang
ingin supaya ada tertib dalam pikiran, saya mau kritik itu. Lalu kan misalnya kabinet bayangan ulang-ulang itu, kan ada koperasi yang dibangun di sini. Lu 3 kali ulang itu artinya ada 3 juta koperasi yang seperti itu. Padahal memang cuma 3. Jadi hal-hal semacam ini fakta yang seharusnya dirasakan sebagai kegagalan. Jangan dianggap bahwa itu menjelaskan semua hal. Kalau kuku lu busuk, ya jangan jempol lu yang diamputasi. Kalau jempol lu mengalami frostbite, jangan kaki lu yang dipotong. Kalau kaki lu lumpuh, jangan tubuh lu yang digergaji, kan begitu. Itu kedunguan para kritisi begitu. Jadi saya mengkritik cara berpikir para kritisi ini, tidak fair berpikirnya. Saya luar biasa hanyut cara Bang Rocky menjelaskan secara rasional. Barangkali juga ada ekspresi nurani kan? Dan syukur tampaknya menerima kenyataan penjelasan itu. Ya, Ada ya kalau kemudian kita bicara soal tadi kan Yo bilang semua masalah. Ini iya, dijelaskan ada. gini, saya tidak ingin bicara pada institusinya. Saya bicara pada tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah melakukan pemberdayaan segala macam, maka dia harus berdiri pada posisi itu. Soal koperasi gimana ini? Ya soal koperasi. Ini saya bicara soal koperasi. Kalau tujuannya adalah soal pemberdayaan ekonomi di desa dan seterusnya, maka dia harus berdiri di situ, konsistennya di situ. Saya setuju, kita tidak mempersoalkan koperasinya. Yang kita persoalkanlah tata kelolanya, ya, cara mendirikannya, cara mengurusnya, model pendirian koperasinya, model modal penyertaan modalnya dan seterusnya. Itu kan yang kita persoalkan. Ya kita tidak mempersoalkan koperasinya. Saya setuju kok pikiran Bang Rocky. Oke, bagus. Untuk apa kita mau koperasi dihadirkan itu untuk satu kepentingan besar. Berarti kabinet ini nggak usah dirombak lagi Ya, kan? Lo bukan kita gini. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak masalah. Gitu loh. Saya setuju apa yang saya tidak ingin berdebat pada soal institusinya karena saya setuju. Tetapi yang saya protes adalah sejak kapan Kementerian Pertahanan dan BUMN itu punya pengalaman mengurusi koperasi? Jadi kan ikut partisipasi saja. Itu Lo sudah bukan, dijawab. enggak keluar dari substansi berdirinya sebuah koperasi. Enggak, tidak ada undang-undang mengatur atau membatasi. Loh, undang-undang koperasi ada jelas. Pasal apa? Diatur. Undang-undang koperasi 35 jelas kok. Koperasi itu sistemnya bottom up, tidak top down. Dan dibentuk prinsipnya membership. Tapi sebagai relasi negara kan boleh. Lu nggak boleh dong. Kalau relasi negara buat regulasinya dong. Dia harus buat regulasinya. Apa jelasnya Bang Rocky yang Lu bukan. dengan koperasi bukan saya. Dia harus buat regulasinya. Dia buat regulasinya. Kemudian kalau memang ini mau dialihkan ke Kementerian Pertahanan, Di sana, Pak. ya pendekatannya harus jelas Bang Rocky. Itu yang kita persoalkan Bang Rocky. Jadi saya prinsipnya menerima bahwa koperasi ini tujuannya baik. Tapi tata kelolanya, institusi yang mengelolanya, kan ini bukan Kementerian Koperasi nggak, justru hanya menjadi bayang-bayang dalam proses saya terangkan pengelolaan lebih itu, dalam, ya. Bang Rocky. Saya terangkan bahwa koperasi itu ada di dalam konstitusi. Ya. Nggak ada. Itu ada. Setuju. Itu artinya orang-orang kabinet bayangan ini cuma lihat eksteriornya, interiornya dia nggak bisa baca gitu kan. Oh, itu saya setuju Bang. Oke, dalilnya bahkan ada di dalam Pancasila. Betul. Oke, filosofinya ada dalam pikiran saudara Muhammad Hatta. Kapan dia pikirin? Sebelum Indonesia merdeka dipikirin. Ketika Hatta mondar mandir di Eropa menjadi bagian dari pemuda sosialis Eropa itu, dia pelajari itu. Tetapi kalau dikatakan bahwa tidak boleh negara membangun dari bawah, lo konstitusi bilang tugas negara membangun koperasi. Jadi negara mesti turun tangan. Itu soalnya. Ini orang-orang ini ahli-ahli hukum tata negara nggak ngerti tentang filosofi dasar itu tuh. Mereka punya pengetahuan, tapi itu cuma sebatas Wissenschaft, bukan Grundwissenschaft yang lebih mendasar itu kan. Kalau saya tunjukkan misalnya bahwa kalau negara tidak ikut dalam membangun koperasi, nggak akan terbangun koperasi. Gimana itu? Ini Saya terangin dulu. Karena hegemoni kapitalisme ada di situ. Tugas negara bukan membangun koperasi, keberpihakan. membersihkan dulu hegemoni itu, baru koperasinya tumbuh. Jadi negara mesti membantu menghilangkan penghambat kenapa orang akhirnya tidak bisa secara individual atau secara otentik membangun koperasi. Karena di atasnya ada kapitalisme, jadi digusur dulu. Dia mesti dari bawah tuh. Bagaimana mungkin dari bawah? Hatta bilang begini, yang harus dibangun koperasi di seluruh Indonesia. Padahal Hatta belajar dari Robert Owen, bapak koperasi dunia. Robert Owen cuma bikin 2 model untuk jadi contoh. Yang satu berhasil,
yang lainnya gagal. Kan itu intinya. Ya tapi Robert Owen kan bikin dari bawah. Robert Owen itu adalah orang terkaya di Inggris. Yang juga main financial market dengan financial bisnis dengan Jeremy Bentham segala macam. Ini orang-orang yang nggak pernah belajar sejarah. Bung Hatta belajar pada Owen. Owen cuma bikin satu model. Hatta lebih gila lagi bikin satu Indonesia. Artinya negara mesti turun tangan. Itu kalau cuma 2 koperasi kita bikin aja self volunteer. Tapi kalau seluruh Indonesia mau dibikin koperasi, itu artinya negara mesti turun tangan dan itu perintah konstitusi. Negara turun tangan untuk membangun koperasi. Jadi ya dari atas ke bawah dong. Lalu ada problem ya, tapi kan tentara dilibatkan. Tentara cuma dilibatkan buat pangkas-pangkas rumput, mestinya begitu. Tapi dia ikut bagian dalam pengaturan manajemen. Oke, singkirkan dia tuh. Kan dasarnya itu. Jadi ketidakmampuan untuk melihat dari bird's eye view menyebabkan kita panik sendiri di bawah. Ini negara akan jadi fasis karena tentara. Ya elah. Di mana ada fasisme di Indonesia, bahkan Jepang nggak mampu untuk jadi meninggalkan jejak fasisme itu. Fasisme yang mana? Stalin. Fasisme mana? Mussolini. Fasisme mana? Hitler. Jadi asal ngomong itu yang saya kesel tuh. Jadi saya mau memperbaiki cara para kritisi ini mengkritik tuh. Abang jangan terlalu berhenti bang. Ini udah masuk kampanye dukung pemerintah terlalu ekstrim. ini belum ini dalam 2 menit lagi lebih ekstrim. Saya ngopi dulu. Ngopi dulu bang. Kalau abang lanjut ngomong, saya lihat Bang Syukur sama sorry ya Bang Edu udah kehilangan modal untuk. Kalau dia nggak akan kehilangan modal, saya akan subsidi. Enggak, kalau itu saya setuju. Kalau itu saya setuju Bang Rocky. Ya oke. Gini. Enggak setuju apa? Maksudnya abang setujunya apa dulu? Setuju negara harus ikut campur bikin koperasi. Oke. Setuju. Berarti direvisi tadi ya? Gini Bang, coba Bang jangan potong biar saya jelaskan. Gini. Negara harus ikut ambil bagian dalam membangun ekonomi rakyat. Tapi setuju. Gak ada masalah di situ. Gak ada. Nah, cara membangun negara itu yang kita perdebatkan. Nggak salah dong kalau kita memperdebatkan cara membangunnya. Caranya saya. Oke. Iya dong. Nah, negara punya aturan. Negara bentuk kementerian, lembaga dan segala macam. Siapa sih yang sebetulnya harus punya kompetensi secara organisasi? Tapi ini untuk mengurusi itu. Keterangan ini terlambat. Abang jangan. Ya, sebentar Bang. Oke. Karena nggak ada gunanya kita ngomong. Karena presiden udah batalkan kan soal keterlibatan tentara. Udah batalkan perlindungan pada militer kan. Karena dievaluasi. Ya. Dan bahkan tentara-tentara yang korupsi di situ udah ditangkap-tangkapin kok. Setuju. Jadi apalagi mesti dikritik itu soalnya tuh. Jadi cari model lain lah buat itu. Enggak, saya bukan cuma berhenti di situ, Bang. Maksud saya gini, Bang. Cara membangun negara tadi. Iya, negara mulai cara membangun itu. Gini, negara kan harus mengintervensi untuk membangun koperasi kan. Ya. Dengan membangun koperasi dengan model yang sudah semestinya dibangun. Apa modelnya? Membership. Itu prinsip asas koperasi. Asas pembentukan koperasi membership. Dan ya, itu keterlibatan negara diperlukan. Anggota yang bentuk, ya kemudian bermusyawarah. Tunggu, saya ambil poinnya dulu. Jadi negara berhak untuk membangun koperasi dari atas itu. Negara berhak mendirikan koperasi, iya. Okay. Dari atas tidak. Negara itu ada di bawah apa di atas? Negara nggak ada di bawah, nggak ada di atas, Bang. Jadi ada di mana-mana. Ada di mana? Iya. Negara di mana-mana, Bang. Perintah konstitusi negara membangun koperasi. Jadi negara dari atas turun, angkat. Negara membangun koperasi dengan regulasi, Bang. Bukan dengan kehendak yang regulasi itu dibuat oleh negara, oke? Untuk membangun koperasi. Yes. Jadi atas ke bawah, bawah ke atas. Dan regulasi yang dibuat oleh negara itu ada dalam undang-undang, Bang. Membentuk koperasi itu sudah ada dalam undang-undang. Iya, jadi prinsipnya adalah membership. Jadi undang-undang mewajibkan negara membentuk koperasi, right? Yes. Oke. Jadi dari atas ke bawah. Enggak, gini loh. Bagaimana? Negara yes. tidak ada di atas, tidak di bawah. Negara ada di atas, ada di bawah semua, Bang. Gini ya. Dia bentuk regulasi namanya undang-undang koperasi, Bang ya. Okay. Atas bawah undang-undang koperasi dalam prinsip pembentukan koperasi dalam undang-undang koperasi diatur prinsipnya membership, Bang. Okay. Anggota berkumpul bermusyawarah lalu membentuk badan koperasinya, buat aktanya, lalu kemudian menentukan modal kerjanya, kemudian unit bisnisnya dan seterusnya. Itu idealnya kan, Bang. Ya. Nah, yang terjadi hari ini adalah negara bentuk sendiri, ya, kemudian panggil masyarakat desa, kemudian musyawarah ditunjuk, lalu kemudian dia cuma tanda tangan akta, ya, lalu modalnya, Oke, saya masuk dulu. Modalnya, ya, masuk turun ke Agrinas. Nah, ini prosedurnya kita persoalkan. Sekarang dia benar nih, dia benar. Ini kita prosedurnya kita persoalkan. Jadi mestinya rakyat itu kumpulin uang buat dia bikin.
Ya, Oke. itu asas koperasinya, Iya. pembentukan koperasi. Bisa nggak dilakukan? Loh, negara itu yang saya bilang tadi, Bang. Kalau gini loh, Bang. Kalau memang ini benar rakyat nggak punya duit, oke. Yang bentuk koperasi nggak punya duit nih. Maka negara turun. Negara turunkan duit. Itu artinya uang oke. negara Ke turun. rakyat dong, Bang. Jangan ke Agrinas dong. Iya, negara turunin ke rakyat uang itu tuh. Iya, enggak turun ke rakyat dong, ke Agrinas dong duit. Proyek-proyek itu lewat Agrinas. Yes. Anda nggak setuju kan? Jadi mesti lewat Langsung dong ke membership koperasi dalam dong, bentuk langsung. apa? Ya, dia kan punya badan hukum. Iya, terus Uangnya masuk ke badan hukumnya. ya udah. Jangan masuk ke Agrinas Ya dong. itu udah. Enggak dong. Prakteknya nggak begitu, Bang. Bukan prakteknya, aturannya begitu. Iya, aturannya begitu tapi prakteknya nggak begitu, Ya Bang. artinya negara ikut campur. Kan itu. Lah kita itu yang saya mesti- bilang tadi, negara ikut campur itulah mengeluarkan kita dari apa yang semestinya dilakukan negara dalam membentuk Jadi you koperasi. setuju bahwa negara wajib ikut campur Setuju. untuk membentuk koperasi. Setuju. Stop sini. Ngasih modal ke masyarakat. Setuju, Abang? Enggak, salaman dulu, kasih setuju. Lu, Kita aku pegang setuju dulu. banget. Salaman jangan dicapai dulu. Lo dengar Bang Faisal. Ah, iya. Pikiran Bang Rocky itu rasional. Oh benar. Oke. Jadi soal atas Kalau bawah rasional selesai, kita ya? terima, serius. Oke. Saya berbeda cuma soal itu, Bang. Maksudnya negara harus ikut campur. Begini badan ini kelompok membentuk koperasi, duit negara kan, Bang. Oke, kasih kayak koperasi. Oke. Tinggal pengawasannya, Oke. pembinaannya segala macam gitu. Saya simpulkan ya, Ya. thank you itu. Artinya pikiran kabinet bayangan itu cuma bayang-bayang. Oh, kalau Salah. saya nggak setuju itu, Bang. Oke, you nggak setuju. Nggak setuju. Oke, udah cukup. Gitu. Saya hanya minta ini diperbaiki aja tuh. Oke. Poinnya begitu loh. Lu kita ngapain kok kabinet bayangan segala macam? Kabinet benaran yang kita koreksi supaya dia jadi kabinet benar-benar gitu loh. Ngapain kabinet Karena bayang-bayang? kabinet bayangan, Iya, ngapain? karena kabinet bayangan nggak setuju kalau negara intervensi ikut campur. Loh, negara harus intervensi. Iya, karena Harus dia, dong. dia Negara itu regulator, dia harus Ya, intervensi. benar. Saya setuju. Oke, thank you. Negara itu regulator, dia harus intervensi. Ya, udah ada baru. Nah, pola intervensi negara itu yang kita dudukan, kita debatkan supaya proporsional dan tepat sasaran. Itu loh poinnya. Mas Edu, Itu yang saya benar-benar udah. Mas Edu. thank you. Mas Edu. Saya harus bicara. Saya tanya supaya Ya. ini diskusinya jalan bagus, jangan Ya. berputar di koperasi. Ini udah lempar handuk sama Mas Edu. Udahlah, setuju nih kan barang ini kan? Ya. Sekarang gini, terus berarti kelompok oposisi ini tidak solid. Ada bayangan, ada nyata, ada macam-macam. Enggak, bukan persoalan. Analisis, jangan kasih pendapat politik. Enggak, bukan soal itu. Bukan persoalan apa oposisi sudah tidak apa tadi? Tidak konsisten, tidak nyatu, tidak solid lah. Tidak solid. Saya nggak memperkarakan itu Sudah sebetulnya. salingnya apa? Saya sebenarnya ingin melihat grand design sebetulnya dari pemerintahan ini. Nah, ini menarik. Saya kembali lagi akhirnya ke otaknya Prabowo Subianto yang tertulis dalam bukunya itu Paradoks Indonesia dan Ya. Solusinya. Paradoksnya apa? Ya kita kaya tapi kok masih miskin gitu. Terus konstitusi kita menyatakan pasal 33 lah kalau lebih nyawanya di situ kan soal ekonomi. Tetapi kok kapitalisme malah dia makin beringas gitu kan kurang lebih. Lalu dimunculkan apa yang disebut Prabowonomics atau Sumetronomics segala macam itu wujudnya adalah lewat koperasi gitu kurang lebih. Nah sebetulnya tentu saja negara harus intervensi di situ karena dalam kehidupan negara kekuasaan itu harus mengintervensi segala hal itu. Itu yang dilakukan oleh China. Termasuk bahkan Jerman sekalipun itu intervensi negara itu kuat sekali kan sosialis demokratik gitu. Jadi oke, ada pasar tetapi negara juga harus mengatur itu kan begitu. Atau apa yang disebut state capitalism itu sebetulnya dalam bahkan Prabowo sendiri merujuk pada Deng Xiaoping gitu dalam buku itu. Saya setuju soal itu. Persoalan kita sekarang itu adalah bagaimana menerjemahkan isi kepala presiden sekarang oleh para menteri tadi. Rocky tadi bilang itu 90% dipangkas saja sih itu orang-orang itu karena sudah tidak kompeten sama sekali kan, dipangkas saja. Nah, saya sih setuju banget bahwa ini semacam ada apa ya, Ada jaminan nggak kalau kabinet dirombak, dipangkas secara ekstrim? Ada jaminan nggak kinerja ke depan lebih bagus? harus ada dong karena itu tujuannya Radical break itu tujuan supaya gini loh, harus ada itu. Gini loh. Enggak, begini. Maksudnya kalau Anda tidak suka dengan formasi ini, Anda punya proposal, tawarkan dan Anda jamin insya Allah Presiden bersama sumber daya yang baru bisa menyelesaikan masalah. Ya kalau Prabowo nggak bisa itu ya dia turun dong, ganti gua jadi presiden gimana? Bukan kalau soal teriak ganti kabinet, rombak kabinet, tukang beca juga bisa. Tapi maksudnya dari kaum oposisi Gini ya. terpelajar menawarkan Oke, proposal. gini ya. 1, 2, 3, 4 sumber daya yang bagus. Yes.
kita perhatikan aja itu cara mereka berkomunikasi orang-orang istana itu. Lihat aja itu. Itu kan Jelas. itu style. Ya, soalnya bukan soal style, bukan soal style. Jadi Tadi masuk bagus soal gini, abang tadi bicara soliditas. saya mau masuk substantif. Ya, Presiden dinyatakan punya problem pola relasi dengan susunan kabinet, sumber dayanya bermasalah. Yang belum muncul di ruang publik, para pengkritik kabinet itu menawarkan ini loh komposisi loh. Yes, gini. Saya presiden. Saya mau kasih contoh. Yes. Dulu waktu kita kritik SBY, Ya. kabinetnya masalah, kita mengajukan sejumlah nama. Orang-orang yang dianggap bisa membantu SBY menyelesaikan tugasnya. Sampai hari ini nggak diajukan satu nama. Jadi kalau saya ajukan nama, itu artinya saya mesti menggeser Prabowo Subianto kan? Saya harus geser dia dulu supaya saya ajukan nama itu. Itu bukan tugas saya itu, mencari nama. Kan tugas saya itu adalah untuk mendeteksi ini ada masalah nggak sih itu dalam istana itu. Pekacauan paling pertama itu adalah komunikasi para menteri. Tidak solid, tidak searah dan kacau balok gitu. Artinya presiden kan bertanggung Ya, jawab. oke, saya mulai dari situ aja dulu. Saya mulai dari situ dulu. Kan gini. Kan dari situ akhirnya kita melihat bahwa rejim ini atau kabinet ini sudah tidak solid kan? Kalau saya kalau saya presiden, saya tunjuk Rocky jadi menteri A, Syukur menteri B, You menteri C. Dan kalian tidak bisa menerjemahkan saya potong aja kan ganti yang baru. Saya mau bantu Anda berdua. Oke. Yang dianggap paling progresif dan agresif meminta kabinet dirombak itu datang dari kubu Ganjar dan kubu Pak Anies Baswedan. Oke. Tanda petik kelompok yang dianggap kritis terhadap kekuasaan. Kenapa kita berseteruan tuh harus mengaitkan orang-orang itu? Boleh nggak saya? Untuk apa? Sebentar, jangan Lu emosi. bukan, kita nggak ada urusan sama orang-orang itu. Dia benar tuh. Ngapain? Gini loh. Sebentar dulu. Saya potong boleh nggak? Gini. Supaya publik tidak sebentar. dilukai oleh apa yang dibangun Bang Faisal dalam pernyataannya. Menurut saya itu pernyataan, bukan diksi ya. Saya itu pernyataan. Jangan sensitif. Saya mau tambah satu. Sebentar, izinkan saya untuk meluruskan itu dulu, abangku. Gini, sebentar. tidak ada urusan dengan Anies dan Ganjar. Pertanyaannya begini nih, kenapa cuma 2 nama itu stok yang ada di kepala Iya. kita? Oh enggak, saya mau lanjutkan ke pertanyaan. Apakah sebegitu penting kita harus mendebatkan 2 nama itu? Saya mau Ini lanjut. urusan merah putih, kita bicara di sini. Saya mau lanjutkan ke pertanyaan. Oke. Apakah tidak ada keinginan mengkonsolidasi sumber daya yang bagus dari kubu Pak Anies, Pak Ganjar, PDIP atau kekuatan kritis ini? Ditawarkan dong. Supaya publik ada jaminan. Kalau you mau merombak di sana, you punya deposit sumber daya yang bisa menjamin berelasi dengan kekuasaan presiden. Saya tanya, Itu Pak. maksudnya, sangka semua dong. Tapi saya host di sini. Wait. Saya mau ada pertanyaan. Seret ini. Enggak, saya mau tanya, itu sekarang pisau kekuasaan itu ada di mana? Iya. Ada di Ganjar, Anies, Jokowi, Budi Ari atau ada di Presiden Prabowo Subianto itu posisi kekuasaan. Pisau kekuasaan itu ada di mana sekarang? Enggak. Kalau saya Bang Rocky, izin saya dulu. Saya netral. Begini. Saya lanjut dulu. Serius saya mau lanjut nih. Sekarang pisau kekuasaan itu sekarang ada di saudara Presiden Prabowo Subianto. Katakan saya anggap dia jadi dokter bedah sekarang. Ya udah jelas ada pasien di depan dia belah itu perut pasien itu sekarang itu kan. Potong dong penyakitnya dikeluarin aja semua itu kan. Kalau presiden tidak mau. Itu problem lagi, pertanyaan itu lebih problem lagi. Orang kekuasaan itu ada di tangan dia. Boleh nggak kita Saya perlahan tanya, kalau kita urai itu? presiden tidak mau mendengar usulan-usulan dari kubu, Ya dia harus diturunkan. berarti Anda sejalan dengan pertemuan kemarin dengan Pak Jokowi, analisa proyek itu benar. Oh, oke, saya jawab ya. Nah, coba. Saya jawab ya. Kalau kondisinya begitu, sekarang kekuasaan itu ada di presiden sekarang itu. Itu simple logik saja sebetulnya. Dia berkuasa sekarang. Dia harus mampu memanfaatkan pisau itu untuk menyembuhkan pasien yang ada di ruang bedah itu kan. Sekarang kabinet ini saya tanya itu sehat atau sakit ini kabinet? Coba. Saya netral, saya host. Oke. Ya. Halo, soal Kita Pak. Sebentar. Sebelum ke Bang Rocky, saya potong. Kabinetnya Siap. lagi diangkut ambulans. Nanti bulan Oktober masuk UGD. masih begini. Oke. Udah pasti itu. Oke, saya sambung ya. Sekarang Rocky bilang bahwa kabinet itu sudah masuk ambulans dan bentar lagi masuk IGD. Persis seperti itu apa yang ditulis oleh Prabowo Subianto dalam bukunya Paros Indonesia. Dia bilang begini, sudah saatnya tubuh Indonesia itu masuk IGD. Itu yang ditulis. Kenapa masuk IGD? 2 persoalannya di situ. 1, oligarki yang sudah tidak terkontrol lagi. Yang kedua, korupsi. Begitu jawabannya. Ya, dan kemarin saya di Pekanbaru ada kebakaran hutan, ada laporan dari Kapolda
Pekanbaru dan di depan Kapolda Presiden bilang bawa ke Jakarta mereka yang merusak itu tuh. Jadi pasti ambulans sudah disiapin tuh. Yes. Angkut. Nah itu bagus, itu mesti ada tanda-tanda begitu kan, ada tanda-tanda begitu. Tetapi lagi-lagi saya terus terang kita harus mendukung ide ini. Radical break itu semacam satu keniscayaan mutlak sekarang harus dilakukan oleh. Udah 2 tahun lebih loh ini kekuasaan ini. Jangan mendukung dulu, kita uji, kita beda. Oke, saya dapat dari Bung Suko. Ya silakan. Ada situasi sulit yang kita hadapi ya. Situasi sulitnya adalah pertama, dalam 2 tahun Presiden Prabowo memimpin itu banyak hal yang diharapkan oleh publik yang harus dikerjakan, tapi lebih banyak diucapkan daripada dikerjakan. Tapi juga ada hal yang dikerjakan yang harus kita apresiasi. Kita ngeritik kan bukan berarti kita benci orang ya, tidak sportif ya Bang Rocky ya. Ya ngapain juga kita benci personal? Kita sportif. Nah karena itu begini. Enggak penting banget ya. Saya ingin pada 2 hal ini kita soroti. Pertama begini, ada kecemasan yang lebih pada saya pribadi dan tentu teman-teman yang dalam ukuran kewawasan saya berpikir seperti saya. Kalau Prabowo berhenti, kalau Prabowo jatuh, Gibran jadi presiden. Ya. Kalau Prabowo jatuh, Gibran jadi presiden. Nah, itu gimana? Ya. Ini saya bicara kecemasan nih, Bang Faisal. Nanti kan kita urai nih, Bang Faisal ya. Nah, di tengah situasi ini, kelompok bawah, masyarakat bawah ini, ya, tadi dibilang Bang Rocky, algoritma media sosialnya mutar, berupaya untuk mengkanalisasi berbagai isu-isu yang kemudian menyerang dan seterusnya, menjatuhkan seterusnya. Anda setuju dengan algoritma? Saya setuju. Nah, algoritma yang didesain untuk menyerang kekuasaan. Nah itu yang justru kita cegah. Itu harus kita cegah. Gini loh. Saya melihat gestur Pak Jokowi. Cara mencegahnya gimana? Loh gini, sebentar. Abang jangan potong supaya ini nyambung gitu. Saya ngelihat gestur Pak Jokowi ada pada 2 hal. Satu, dia berupaya untuk memperlihatkan Prabowo bahwa saya masih dukung you. Yang kedua, dia membaca situasi yang ada, ya, bahwa bila ada peluang, ya dia juga akan makan di situ. Jadi sebetulnya cara membacanya itu. Nah, sehingga menurut saya Pak Prabowo juga melihat nih, ini Pak Jokowi masih dukung saya atau tidak? Kalau dia nggak dukung saya harus jadi presiden beneran nih. Nah, ini kan kita tersandra semua. Jadi saya ingin supaya presiden ini jadi presiden beneran, Bang Faisal. Kalau dia nggak jadi presiden beneran di Oktober ini, benar-benar dia akan dimarahi rakyat dan hilang legitimasi. Dan ada pihak-pihak lain yang bekerja di luar istana untuk membuat Prabowo itu tidak menjadi presiden beneran. Nah, itu klaim Anda saja. Lo bukan. Ini realitasnya begitu. Menurut saya harus dipikirkan itu subjektif. Ada pendukung yang juga jutaan orang mengatakan presiden bekerja dan Anda hanya mengkritik. Ada juga begitu. Ya fine. Anda cuma ngomong-ngomong, presiden setiap hari turun ke lapangan untuk bagaimana hutan asapnya tidak kemana-mana, menyiapkan koperasi untuk mendistribusi dukungan negara terhadap rakyat. Itu terlalu sederhana itu. Terlalu sederhana, Mbak. Mengurai keberhasilan presiden dengan barangkali kalau saya 1 menit saya dikasih kesempatan, saya juga merespon dari suara publik. Presiden tidak berdiri di ruang hampa, dia punya basis dukungan yang juga real. Ya kan? Jadi barangkali kalimat-kalimat omon-omon itu juga subjektivitas yang sangat ekstrim. Tapi ada fakta survei yang menunjukkan dia ada public distrust di situ. Saya belum satu menit. kita nggak gini loh. Kita tidak bisa benci pada presiden. Saya bikin clear dulu karena kalimat itu 3 kali ucap. Saya tidak benci presiden. Setuju. Tapi atas dasar apa kita benci presiden? Orang dia presiden kita, ingatkan dia supaya dia jadi presiden. Bukan benci dia, ingatkan dia supaya dia jadi presiden. You tuh presiden. Karena dia belum jadi presiden. Karena dia belum jadi presiden. Oke, emosi. Maksudnya dalam konteks dia menjalankan tugas sebagai presiden belum benar-benar jadi presiden. Maka kita ingatkan dia supaya jadi presiden. Oke. Kira-kira begitu. Saya mau nanti gali di Bang Rocky. Ini kan kalau dulu agak idealisme itu dibangun tanpa basa-basi. Kalau saya mengatakan saya melawan Pak Harto, saya turun ke jalan, saya bangun infrastruktur gerakan, dan kemudian saya memperjuangkan apa yang disebut reformasi. Saya membawa paradigma baru. Hari ini enggak. Politik tampaknya seperti gaduh-gaduh. Pada bagian lain setuju, tapi pada bagian lain mendukung. Dan tampaknya tidak ada keseriusan di wilayah itu. Bagaimana kita buat oposisi ini tidak setuju dengan kekuasaan, tapi menggunakan saluran konsolidasi partai politik misalnya. Tapi ketika dia setuju
dia ikut berpartisipasi, ya setidaknya jujur terhadap realitas bahwa presiden itu tidak hanya dibilang omong-omong tapi juga bekerja dengan kesungguhannya. Silakan diperhalus Pak Rocky. Orang bicara hari-hari ini soal perubahan, bahkan kata revolusi diajukan di situ, tanpa ada energi historis. Saya selalu membaca sejarah melalui penelitian tentang fungsi akal di dalam perubahan itu. Saya terangkan bahwa this is the beginning of the end. Oke, faktual begitu. Tapi problemnya nanti setelah selesai, the beginning after the end mau diisi oleh siapa? Itu pentingnya konsep, pentingnya ideologi, pentingnya pikiran. Jadi perubahan tanpa diasuh oleh pikiran itu berantakan di ujung. Hanya pikiran yang mampu membuat lubang di dalam kekuasaan, bukan melubangi kekuasaan, membuat lubang dalam kekuasaan. Nah, oposisi harusnya begitu. Tapi yang sekarang oposisi itu artinya oposisi lewat medsos. Dia tidak punya pengalaman terlibat di dalam problem real rakyat ini. Demikian juga kabinet nggak punya keterlibatan langsung, kena yang tadi hasil kompromi. Tapi kompromi itu harus batal bila kapasitasnya setelah diuji tidak cukup kan. Jadi perjanjian politik tidak boleh menawan presiden secara politik. Itu aja konsepnya. Nah sekarang kita mau tunggu, oke, berbagai kelompok menyatakan diri perang pada kekuasaan. Tapi menghasilkan diskursus untuk diuji bersama setelah kekuasaan runtuh mau apa? Kalau Pak Jokowi jadi presiden, apa yang akan dilakukan Pak Jokowi ya sama, bikin WUS, sama bikin IKN. Karena cuma itu yang ada di kepalanya. Kan itu intinya kan. Nah kalau kita lihat misalnya, apapun, saya bukan pendukung Prabowo. Saya mendukung prinsip sosialisme Indonesia itu. Prabowo ada di pinggiran itu, saya tarik ke tengah. Nah kalau mereka yang mengkritik itu koperasi itu bukan sosialis, berarti mereka itu kapitalis. Atau dia above tadi, aufgebung. Ini oposisinya di sini, kabinet di sini, dia saling cermin-cerminan aja kan. Oposisi yang benar dia di atas kabinet, usia idenya dan nggak ada idenya kan. Nah kita ingin supaya pembicaraan semacam ini kita selundupkan pikiran itu. Apa pikiran untuk menghasilkan perubahan? Coba kita ngomong tentang misalnya ide radikalnya. Indonesia mesti didesain sebagai negara sosialis. Oke, siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju? Indonesia mesti didesain sebagai negara federalis. Oke, siapa setuju, siapa yang nggak setuju? Saya setuju. Itu memerlukan kekuatan konseptual yang ada di sosial media segala macam atau di talk show itu ya bertengkar. Jadi yang terjadi semua orang marah pada semua orang itu. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Jadi tertib berpikir itu tidak ada di negeri ini. Entah dia di kabinet nggak ada, di oposisi nggak ada, di kalangan kampus juga nggak ada. Gitu. Tapi kita nggak boleh putus asa di situ kan. Dan itu saya tetap mengedepankan prinsip politik akal sehat. Satu, yang dua, radical break. Cuma itu aja peralatan saya. Saya bisa sambung sedikit nggak dari Rocky tadi soal Silakan. mesti ada diskursus yang baru gitu atau kebaruan diskursus. Salah satunya tadi adalah kita belok kiri lah, manajemen negaranya mesti belok kiri. Yang kedua federalisme. Kalau kita tempatkan misalnya, saya mungkin masuk ke situ sedikit ya supaya ada bobot sedikit ini kita punya diskusi. Makin bobot sih. Federalisme. Kalau kita tempatkan isu bukan isu ya, tetapi percakapan federalisme misalnya saat ini, itu sebenarnya juga salah satu alternatif untuk katakan mengganggu misalnya arogansi Jakarta itu. Kalau udah menurut saya sih sentralisme absolut Jakarta. Jadi seakan-akan Indonesia itu Jakarta aja kan. Sekarang kita bergeser sedikit supaya masuk ada federalisme. Dan saya lihat ada beberapa pejabat daerah belakangan ini sudah mulai mengganggu Jakarta. Ada satu ibu saya lupa dari mana, dia bilang begini, kami ini daerah kaya, tetapi secara nasional kami ini termasuk yang termiskin. SDA-nya kaya sekali. Bupati Siak. Tapi dari mana itu? Bupati Siak. Yes, Bupati itu. Nah itu sebetulnya di balik itu sebenarnya ada ide bahwa kenapa manajemen semua harus tersedot ke Jakarta itu kan? Kenapa tidak dimulai kita berpikir ada otonomi sebetulnya sama stepping stone menuju ke sana. Tapi otonomi juga nggak jelas, otonomi daerah kan.
Nah, saya nggak tahu nanti, saya ingin nanti supaya Bang Rocky Kalau saya bicara sedikit nggak di situ, Bang menggeser Edo. ke Saya nggak di situ. realisme. Gini. Sudah 81 tahun kita merdeka, Bang Faisal. Kalau kita ributkan soal bentuk negara, harus seperti apa dan seterusnya, maka tujuan kemerdekaan itu nggak akan kita capai. Meskipun yang diributkan soal itu, bagaimana supaya sebuah tatanan negara, sebuah pemerintahan yang baik itu tercipta untuk melaksanakan tugasnya memakmurkan rakyat. Saya sebetulnya ingin kita ini paksa presiden dengan kapasitas dia yang terlampau kuat menurut saya, Bang Faisal. Ketua koalisi, kepala negara, kepala pemerintahan, ya, pengendali semuanya. Kita paksa dia untuk berdiri di tengah-tengah, bahwa dia pemimpin kita. Dan atas dasar merah putih. Bukan geng Solo lah, Hambalang lah, inilah. Sampai kapan perseteruan elit ini menarik setiap gerbong civil society ini untuk berseteru di lingkaran itu? Sampai kapan? Ada satu fenomena yang harus kita lihat. Yang sekarang ini sejak 10 tahun belakangan itu dikerjakan. Bagaimana negara melalui tangan-tangan kekuasaan penguasa ini berupaya untuk mengendalikan independensi para tokoh agama, ulama, tokoh politik agar mereka berpihak pada kekuatan kelompok. Dan ini distimulasi dengan kekuatan duit, izin pertambangan segala macam. Jadi orang itu dihipnotis dengan bujuk rayu kekuasaan dan seterusnya. Jadi akhirnya orang semua kehilangan independensi, bukan semua, hampir orang-orang yang hebat kehilangan independensi. Bahkan para guru besar dalam kabinet pun dia hampir kehilangan narasi menyampaikan apa yang harus dikerjakan gitu. Akhirnya muji-muji MBG, akhirnya muji-muji KDMP tanpa dia ngerti jalan pikirannya. Jadi kalau saya Bang Edo, tadi jangan gitu, Pak. Kayak gini. Bang Rocky menawarkan jalan yang lebih elegan untuk masuk ke substansi. Menarik presiden pada konsolidasi ideologis. yes, Biar kita keluar dulu dari prasangka tafsir politik yang sudah tidak penting untuk dibicarakan. Artinya, dialektikanya, presiden berhadapan dengan oligarki. Dan Anda juga di berbagai podcast mengatakan ada ruang konsolidasi untuk memenangkan hajat rakyat. Yang pasal 33. Sementara untuk instrumen koperasi, MBG itu bagian dari keberpihakan negara. Ya. Soal ada dua kasus kita lupakan. Ada nggak nyambung di sini peluang untuk lebih pada gerakan ideologis? Biar kita agak cair lah daripada warna itu kan yang di permukaan saja. bagaimana caranya supaya kita membaca agar presiden ini kita bisa simpulkan dia berani atau tidak? Kan cara mengukurnya adalah dia melakukan apa yang menjadi kebutuhan hari ini kan? Kalau dia benar-benar menghantam oligarki, lakukan dengan baik. Bang Syukur tanya saya. Loh, ya makanya saya tanya, bagaimana cara mengukur supaya kita berkesimpulan bahwa presiden ini konsen pada pasal 33? Butuh jawabannya. Satu, kita lihat, saya mengurai dulu supaya kita mengukur keberhasilan itu. Satu pintu ekspor dia lakukan. Ya Bang Rocky ya. Kedua, revisi Undang-Undang Minerba didorong. Oke? Ketiga, perampasan aset juga oke. Ya kita anggap ini ekosistem yang dibangun. Nah, karena itu kita butuh agar ini didorong cepat. Karena apa? Kondisi bangsa kita ini sudah terlampau kusut, sudah terlampau hancur. Masyarakat sudah kehilangan hope pada umumnya di bawah. Jadi saya ingin presiden mengatakan pada rakyat bahwa, gua presiden, lu nggak akan kehilangan harapan. Itu poin yang saya mau tekankan bahwa kita kirim pesan pada presiden bahwa civil society akan bersama presiden ketika dia bicara pasal 33, ketika dia bicara hantam oligarki, ketika dia bicara kekuasaan untuk rakyat, pasti kita bersama presiden. Atas dasar kita ini bukan buzzer yang didorong sana dorong sini, kemudian kita kritisi presiden karena kebencian. Enggak, dia benar kita bilang iya, dia salah kita ingatkan. Nah, makanya saya selalu teriak, untuk apa kabinet gemuk ini? Untuk apa? Tapi kan presiden disandra tadi, Bang Borong, pengantar tadi mengatakan, ini ada konsensus segala macam. Lah, untuk saya bilang itu, presiden pertama dalam sejarah mengatakan bahwa saya presiden dipilih oleh rakyat, dan karena itu saya memutuskan bahwa koalisi konsensus yang disepakati untuk mengatur kabinet, mengatur saya dan kabinetnya, saya hentikan di sini, radikal breaknya. Saya ingin 60% kalangan profesional, 40% partai politik. Misalnya, itu kan kita tawarkan gitu. Ini udah proposalnya udah dibuka. Tapi saya udah bikin sebenarnya, cuma kan ya udah Bang Rocky dulu, kita dengar dari Bang Rocky dulu kan begitu. Ini begini, saya tidak mau. Saya tidak mau bilang begini. Secara informal Bang Rocky mewakili kebatinan, perasaan, ya kan? Kalau pikiran nanti jadi debat lagi. Barangkali perasaan. Prabowo yang kesepian itu menemukan relasi di luar kekuasaan yang jauh lebih besar dari sumber daya kabinet. Dan itu bagus tadi diurai oleh Bang Rocky yang tidak ada dalam struktur. Bang, bagaimana memisahkan
kritik terhadap pribadi dan presiden sebagai institusi. Supaya Kenapa? bisa nyambung ini. Oke. Presiden sebagai pribadi dan presiden sebagai institusi. Seseorang yang bertahun-tahun di-train di dalam organisasi militer, habitusnya memang tidak mungkin diubah. Satu. Di dalam militer berlaku prinsip bila ragu jangan membidik. Bila sudah membidik jangan ragu. Bila masih ragu tarik picunya. Dalil itu akan ada terus di situ. Sementara manajemen sipil tidak begitu. Sebelum didiskusikan tidak boleh tarik picu tuh, dan diskusi itu panjang. Jadi ada dilema di situ. Secara personal, secara personality, Presiden Prabowo di-train di dalam tradisi military efisiensi tadi. Sementara dia punya demokrasi, dia punya perjanjian politik dengan partai-partai. Jadi dualitas di dalam mentalnya itu terbaca pada akhirnya tuh. Nah itu yang kemudian orang tagih, lo kan you punya mental militer, kenapa ragu untuk melakukan radical break? Juga mereka yang mengamati itu sebenarnya tidak konsisten. Kalau Anda tahu bahwa dia punya mental military efisiensi itu, ngapain minta supaya lakukan radical break secepat-cepatnya tuh? Padahal dia adalah pemimpin politik. Jadi itu juga yang membuat bukan negeri ini, tetapi mereka yang menganalisis jenis leadership presiden itu dia juga nggak konsisten. Begitu dia sedikit kencang, ini militeristik. Kan konsekuensinya di situ kan. Tapi oke, kita anggap aja bahwa setelah Oktober presiden pasti mengerti bahwa tuntutan publik itu, termasuk tuntutan para podcaster itu masuk akal. Tetapi sebagai seorang strateg pasti dia berpikir momentumnya ada apa enggak tuh. Kayak itu aja kan. Seandainya nggak ada Selat Hormuz, itu MBG jalan nggak ada kritik tuh. Koperasi juga jalan. Sehingga orang nggak ngomel bahwa batas dari ambisi politik presiden adalah APBN. Kan semua parameter berubah kan setelah Hormuz jadi Shiratul Mustaqim itu. Sehingga semua mesti diatur berdasarkan konsekuensi global. Jadi memang ada kesulitan kita untuk menganggap bahwa presiden tidak mungkin melakukan radical break. Tetapi kalau kita lihat konsistensinya tuh, dia pasti lakukan radical break. Oligarki masih dibilang enggak, oligarki udah disapu tuh. Kan semuanya oligarki mau kabur aja ke luar negeri karena takut dikejar sampai ke lubang tikus kan. Memang itu narasi omon-omon, tetapi faktanya dijalankan. Itu soalnya tuh. Wah, tapi 2 juta hektar diambil, ternyata itu nggak bisa dimanfaatkan oleh negara. Tapi faktanya diambil dari kekuasaan oligarki, itu intinya. Jadi kita mesti bukan sekedar fair, lihat juga bahwa kemarahan kita itu harusnya tidak membuat kita merasa frustrasi tuh. Saya marah dari awal tuh. Tetapi kalau saya diminta misalnya jadi oposisi pada Prabowo, saya nggak lihat masalahnya di situ. Masalahnya tadi bahwa APBN tidak cukup membiayai program-program populis. Itu aja masalahnya. Secara ideologis, ya presiden pro kapitalis kok. Tidak, dia pro sosialis. Oke. Dia Danantara itu jadi state kapitalis. Ya memang begitu perintah konstitusi kok, gimana? Dan itu adalah juga MPG. MPG itu kan janji kampanye. Makan siang gratis janji kampanye diucapkan. Masa dia mau batalin? Sekolah gratis janji kampanye. Nggak konsisten dong. Jadi keadaan ini bikin kita seolah-olah merasa kita bisa gantiin itu. Enggak, saya bukan pengikut presiden. Saya mengikuti jalan pikiran konstitusi dan presiden sama dengan jalan pikiran saya. Masa saya mau musuhi? Kalau saya musuhi presiden, saya mesti jadi kapitalis. Kecuali presidennya kapitalis sekarang. Dia tidak kapitalis. Iya, tapi dia punya uang banyak. Itu bukan soal itu masalahnya tuh. Robert Owen tuh punya seluruh pabrik di Manchester punya dia tuh, tapi dia bikin koperasi. Itu poin yang mesti kita teliti. Kimia di dalam kekuasaan apa sebetulnya tuh. Yang membuat aglutinasi itu adalah korupsi. Karena itu kita potong, kita cairkan aglutinannya itu soalnya kan.
Nah, orang selalu ingin melihat secara total. Itu namanya terjebak dalam logika pars pro toto tuh. Ya. Saya ingin tanya Rocky, saya jadi host Ya. dikit. Tadi Rocky Ya, pakai waktu kita udah paling singkat. Yuk buat kesimpulan terhadap. enggak tambah dikit lagi. Bisa nggak saya gunakan pikiran filsafat untuk menyambungkan Enggak, saya mau tanya dikit Rocky. Tadi Bang Rocky Rocky sama Bang Syukur? Rocky pakai termin tadi soal dualitas secara psikologis. Iya. Prabowo ini half military, half Civilian value. civilian values. Oke, ada dualitas di situ atau ambivalen bahkan. Iya, dengan sendirinya seorang yang Ya. bukan Atau dualitas disorientasi bahkan. karena dia dualitas, dia mesti ambil keputusan dengan menguji momentum. Kalau orang ambivalen nggak bakal bikin keputusan. Oke. Seorang yang terjebak dalam ambivalensi, dia tidak mungkin bisa memimpin itu. Ya. Karena dia besok dia bikin A, hari ini dia bikin B, terus Ya. dia tukar lagi itu. Nah itu kalau saya membaca di ruang publik kelihatannya bukan hanya dualitas tapi justru ambivalensi justru yang lebih tampak. Ya kalau iya itu konsekuensi dari ambivalensi kan nggak bikin keputusan kan. Oke. Kalau dia bilang oke saya anti oligarki, besok dia ajak lagi oligarki, Oke. itu ambivalen. Tapi sekarang makin banyak oligarki yang disingkirkan. Oke. Tapi belum semua, iya, tapi makin banyak pada akhirnya. Oke. Secara teori limit, oke, dia tidak mungkin nol. Saya mungkin sedikit perbandingannya, Oke. Rock ya. Kalau kita lihat baca sejarah, misalnya bagaimana kelas oligark di Jerman misalnya, Oke. itu nggak disingkirkan, tetapi diatur oleh negara. Iya. Termasuk kelas oligark di Tiongkok, misalnya juga diatur. Kalau disingkirkan kelihatannya enggak, tapi karena negara mencoba mengatur mereka, menata mereka. Paling terakhir misalnya Rusia, kelas oligark Rusia oleh Putin itu ditata secara baik. Karena mereka juga adalah lokomotif, gitu kan. Problem sebelumnya itu pasca mereka Posisi Mas Edu ini nggak sebagai perwakilan juru bicara oligarki ya? enggak, saya Karena enggak ada urusan. rakyat mendukung Saya presiden gini. oligarki. Saya hanya mau melihat aja itu gambaran besar cara kita bernegara Ini misalnya itu. kekhawatiran. Ya. Saya membayangkan kalau Pak Presiden ini dia katakan oke, tidak menggunakan kata menyingkirkan tapi mengatur ulang, menata ulang kelas oligark. Karena mereka itu punya potensi. Katakan gini ya. Sekarang kita tempatkan publik, sebetulnya publik yang maksudnya tidak berpikir secara mendalam, kelas kapitalis itu dianggap sebagai demon. Jahatlah kurang lebih begitu. Tapi jangan salah, peradaban dimanapun di Italia Selatan itu kan awal mula kapitalisme itu. Justru mereka itu adalah orang-orang serius, etos kerja dan segala macam itu. Tinggal negara mengatur aja mereka kan. Tinggal negara mengatur aja itu. Suara Mas Edu ini mewakili banyak orang apa? Ada gerak di ruang sepi. Saya bukan soal itu. Saya mewakili apa yang saya analisis, saya pelajari dari sejarah-sejarah. Tiongkok itu berhasil karena dia mampu mengatur kelas yang disebut kelas 1% lah oleh Joseph Stiglitz. Gini ya. Ruang kita terbatas. Saya kira kita udah sampai di ujung acara. Karena Jokowi diatur oleh oligarki. Sekarang oligarki diatur oleh Prabowo. Oke. Kan itu bedanya tuh. Izin Bapak-bapak, kita harus komitmen karena sinergi konstruktif. Kalau lebih dia menjadi destruktif. Izinkan saya untuk buat kesimpulan. Dan kesimpulan saya malam ini tidak ada kesimpulan karena semua pembicaraan ini di luar kekuasaan dan barangkali terlalu jauh untuk mempengaruhi kekuasaan presiden. Semoga di acara berikutnya lebih tajam, benturannya lebih. Enggak, acara lebih berikutnya dalam. lebih destruktif. Lebih destruktif. Destruktif. Terima kasih. Silakan disimpulkan kawan-kawan. Terima kasih.